Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala nikmat dan karunia yang selalu kita nikmati atau kita dapatkan setiap harinya, setiap waktunya, dan setiap detiknya, tanpa ada pamrih dan juga tanpa kita sadari kadang-kadang bahwa semua yang kita nikmati ini adalah cuma-cuma, dan itu semua karena keridhaan dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i, dan juga kepada umatnya, termasuk insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah selalu mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik dan penuh berkah, dengan guyuran hujan yang sangat lebat sekali, pas lagi menjelang sholat waktu-waktu isya ya. Alhamdulillah kita senantiasa istiqomah untuk hadir di masjid. Kita upayakan hadir karena kita adalah salah satu yang terpilih di antara sahabat-sahabat kita yang juga mungkin istiqomah dengan caranya dan di tempatnya masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini tadi Pak Agus menodong saya sebenarnya, karena kalau yang lain-lain sudah pernah sekali, 2 kali atau 3 kali. Biasanya saya memperkenalkan narasumbernya. Sekarang diperkenalkan narasumbernya saya sendiri gitu ya. Insya Allah pada kesempatan ini mungkin saya ingin bercerita dan berbagi dan juga mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kita semua bahwa di penghujung Ramadan kali ini tentu kita berharap Allah menerima segala amal ibadah kita di sepanjang Ramadan. Dan juga kesempatan ini menjadi, kita ketahui bersama di Indonesia itu ada fenomena yang selalu dilakukan oleh masyarakat, yaitu mudik ya. Barusan ngobrol sama salah satu jamaah, untuk mudik itu tentu perlu perjuangan, apalagi di akhir-akhir menjelang Idul Fitri, karena motivasi mudik adalah tentu rasa rindu untuk bertemu orang tua, keluarga, sanak saudara di kampung halaman. Bahkan berlelah-lelah ya, semoga menjadi lillah di perjalanan untuk menuju apa yang kita rindukan selama ini, yaitu bertemu dengan keluarga dan sanak saudara handai tolan semua. Menghabiskan waktu berjam-jam kalau kena macet ya, bahkan ada yang biasanya dari sini ke Bandung saja 3-4 jam, tapi bisa 8 jam, 10 jam, atau menunggu masuk ke kapal saja sampai 10 jam. Masya Allah. Semoga itu semua menjadi keringat-keringat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amalan terbaik, karena rasa rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara atau keluarga tercinta kita semua atau mereka semua. Kita doakan para saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita yang mudik, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan kemudahan dan kelancaran dan juga keselamatan dalam perjalanan, dan bisa bertemu dengan keluarga
saudara-saudara di kampung halaman. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara mudik ya, pasti ada yang ditinggalkan ya. Rasanya di Candraloka juga sudah ditinggalkan ya. Tadi begitu lewat sepi sekali. Ya. Mungkin karena hujan juga ya. Seperti kota mati gitu. Apa yang biasanya hiruk pikuk nih waktu kesempatan di saat menjelang waktu sholat, tapi tadi begitu sepi sekali. Seperti tinggal sendiri gitu di Candraloka. Tapi alhamdulillah fenomena ini tentu memberikan banyak berkah juga bagi masyarakat di Indonesia. Karena mudik itu tentu merupakan suatu kegiatan yang bersifat pulang atau menggapai rindu. Ya. Kalau sesuatu yang sifatnya pulang itu kan tentu sangat membahagiakan, bikin senang. Ya. Masyarakat Indonesia pulang mudik senang, bener nggak? Bener nggak? Walaupun sebagian masih di sini nih, ini pada nggak mudik apa nggak ada kampungnya nih? Jaga gawang ya, kita bagian-bagian the laskar nih, ya, standbyers ya kalau kita bilang ya. Atau satu karena memang menunda mudik, yang kedua memang karena mungkin tidak punya kampung halaman, yang kampung halamannya di sini gitu ya. Kayak Ustadz Haris ini 2 kali belok aja sampai mudik, ya kan? Tapi kembali lagi bahwa mudik itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan karena pulang kan ya, pulang ke kampung halaman. Kalau yang namanya pulang pasti senang, habis sekolah, habis berkegiatan, waktunya pulang senang. Habis ngantor, capek, bermacam-macam kegiatan, kelelahan, waktunya pulang senang. Habis jalan-jalan pulang senang, walaupun habis uang dan sebagainya ya. Habis ada kegiatan apapun kalau namanya pulang itu pasti senang. Tapi saatnya kita nanti kehidupan itu selesai, kita pulang, senang nggak? Nah, yang ini ragu-ragu jawabnya. Mau bilang senang takut besok. Ya kan? Nah, kenapa untuk pulang yang satu ini kok kita ragu-ragu dan berat menyampaikannya bahwa kita senang juga gitu. Ya kan? Paling tidak mungkin ada 2 hal kalau saya amati ya. Yang pertama, biasanya karena kecintaan kita kepada sesuatu itu berlebihan. Cintaan kita kepada dunia itu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebih, kecintaan yang berlebihan itu bisa berbalik mengensairakan ya, terhadap keluarga kita, anak istri kita, terhadap harta benda kita, mungkin jabatan kita, atau apapun yang sifatnya duniawi. Kalau kita mencintainya secara berlebihan, itu tidak akan membuat kita senang ketika saatnya nanti pulang. Sesungguhnya yang terbaik adalah kita harus mencintai sepenuhnya, cinta Allah sepenuhnya, cinta Allah dan Rasul sepenuhnya, cinta alam dunia ini seperlunya. Kalau itu yang kita lakukan, pulang mudik kepada Allah Subhanahu wa taala enak. Betul apa betul? Itu yang pertama. Yang kedua, bekal nggak cukup ya. Tentu kalau kita mau pulang mudik, kita harus menyiapkan bekal yang banyak. Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Beda perjalanan beberapa jam dengan perjalanan mudik 1 atau bahkan 2 hari. Atau beberapa hari bahkan ya, yang jauh di sana mungkin sampai harus ke Kalimantan, ke wilayah Indonesia Timur dan seterusnya. Apalagi kalau kita melakukan perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak punya bekal yang cukup.
Kita menghabiskan banyak waktu di dunia ini dengan berbagai macam kegiatan yang masih cenderung keduniawian, hedonisme dan sebagainya, yang tidak memberikan pahala ataupun keberkahan dan kecintaan Allah kepada kita dengan berbagai kegiatan kita lakukan. Jadi kurangnya bekal membuat kita tidak percaya diri bahwa suatu saat sesungguhnya kita akan pulang dan bekal itu tidak cukup. Mau pulang bekalnya dikit, itu namanya nekat. Untuk itulah ini merupakan sebuah nasihat bagi diri saya sendiri dan kita semua, bahwa pulang suatu saat akan kita semua alami. Semua makhluk yang ada di bumi ini saatnya akan pulang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita siapkan bekal-bekal itu, dan kesempatan itu banyak sekali terbentang luas selama bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita sudah memaksimalkan hari-hari atau malam-malam Ramadan ini dengan berbagai kebaikan amal ibadah yang banyak, dan semoga Allah meridhoi dan menerima ibadah kita semua. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat bagi diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat bagi jamaah semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.